wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'u. Ya'ul. Selamat pagi. Pagi, semangat. Baik anak-anak, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan supaya kita selalu bisa melaksanakan atau ikut pembelajaran. Nah, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan Buki bikin berdoa. Kawan-kawan, sebelum kita membaca, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa, kegiatan pembelajaran kita hari ini akan berjalan baik dan lancar. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mastu Baba terlebih dahulu ya. Silakan berdiri, siap. 1, 2, 3. Tulang bawang barat bermotokan ragam say mani mawai, kebersamaan menuju keberhasilan, pembangunan berasaskan Pancasila. Tulang bawang barat selangkah maju bersatu padu, musyawarah mufakat untuk bersama dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Hilangkan hambatan, tunaikan semangat, ciptakan kerja nyata, siap berdaya saing, mengabdi berbakti. Tulang bawang barat rakyatnya rukun dan damai sejahtera. Tulang bawang barat jadi kebanggaan kita. Tulang bawang barat jadi kebanggaan kita. Silakan anak-anak duduk kembali. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak di sini. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Henry, Loh, kenapa dengan Hendri? sakit. Oke, mudah-mudahan Hendri segera sembuh dan bisa segera masuk sekolah lagi ya. Nih, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tema 9 ya, subtema 1 yaitu tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang tema 8 yaitu, masih ingat tentang tema 8? Tempat tinggalku. Nah, masih ada kaitannya kalau tempat tinggal kita itu kan termasuk lingkungan ya, lingkungan alam, di mana dalam lingkungan tersebut banyak sekali tersimpan sumber energi. Nah, itu kaitannya dengan tema 9 yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya akan Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, nanti setelah anak-anak mengamati media dalam slide yang Ibu tampilkan, anak-anak dapat menganalisis tentang berbagai perubahan bentuk energi dengan benar. Selanjutnya, nanti setelah anak-anak dapat menganalisis, anak-anak akan melakukan percobaan ya, percobaan dengan beberapa alat elektronik yang di sini sudah disiapkan. Nah, nanti setelah
selanjutnya nanti setelah anak-anak membaca teks tentang sumber daya alam, anak-anak dapat menyimpulkan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Ya, selanjutnya anak-anak juga dapat menunjukkan manfaat apa saja yang termasuk dalam kehidupan sehari-hari ya dari sumber alam tersebut. Nah, selanjutnya nanti ada materi tentang wawancara. Setelah anak-anak melakukan wawancara, anak-anak dapat apa? Membuat laporan tentang wawancara yang anak-anak lakukan. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, untuk awal pembelajaran di sini ya tema 9. Coba anak-anak perhatikan slide yang ada di PPT. Nah, dari gambar ini coba anak-anak perhatikan. Ada gambar apa ini? Ada gambar bendungan, air dalam bendungan. Di sini ini air apa? Terjun. Nah, anak-anak, apakah air dan listrik itu termasuk sumber energi? Ayo, benar? Iya. Kalau iya, bagaimana alasannya? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Saya, Bu. Oke, Dinda, apa alasannya? Karena air dan listrik dapat menghasilkan energi lain yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Iya, coba apa? Mungkin ada jawaban yang lain. Ayo, siapa yang mau jawab? Oh iya, Nafian. Silakan Nafian. Apa jawabannya? Karena air dan listrik dapat menghasilkan energi lain yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Oke, berarti sama ya. Alasannya sama. Karena air dan listrik itu termasuk atau menghasilkan energi lain yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan. Oke, betul sekali. Kita beri 2 tepuk buat Dinda dan Nafian. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan lagi. Di sini terdapat tadi ya, di gambar yang pertama ada air. Ya, energi air, dan di sini adalah ada bendungan. Apa hubungannya air dengan bendungan tersebut? Nah, bisa kita lihat di gambar berikutnya. Ada gambar apakah ini? Ayo. Iya, ada gambar turbin atau kincir air yang terdapat di bendungan. Nah, ini gambar turbinnya. Kemudian ini adalah gambar listrik ya. Jadi, bagaimana hubungannya air dengan listrik? Jadi, air dalam jumlah besar ya, itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi listrik ya. Selanjutnya bagaimana supaya air itu bisa menjadi energi listrik? Maka dibuatlah sebuah bendungan ya. Dibuatlah sebuah bendungan. Kemudian dalam bendungan tersebut dipasang apa? Kincir atau turbin yang kemudian dikaitkan dengan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik ya. Energi listrik yang ada yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan untuk apa? Ayo, dalam kehidupan sehari-hari dapat menghidupkan alat-alat elektronik yang ada di rumah. Misalnya apa saja? Ayo. Nah, ini contohnya, gambarnya ya. Jadi pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari ini termasuk contohnya alat-alat elektroniknya. Untuk menghidupkan alat-alat elektronik yang ada di rumah yang nantinya apa? Bisa membantu kita untuk memudahkan melakukan pekerjaan. Nah, di sini juga ada gambar. Gambar apa ini anak-anak? Lampu. Jadi salah satu pemanfaatannya adalah untuk menyalakan lampu ya. Nah, lampu ini setelah
dicolokkan tadinya nggak nyala. Setelah dicolokkan ke arus listrik maka akan menyala. Nah, dari sini ada perubahan energi. Ada perubahan energi apa? Energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja melakukan percobaan ya dari alat-alat elektronik ini. Jadi nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Di situ nanti anak-anak akan mengisikan hasil percobaan di lembar LKPD ya. Nah, sekarang coba anak-anak bisa melakukan percobaan mulai dari sekarang. Silakan dari kelompok 1 misalnya, ayo. Ya, anak-anak yang lain boleh mengamati. Ayo, silakan. Yang lain sambil mengamati ya. Kelompok 1 bisa maju semua di sini. Untuk yang pertama misalnya, nih, silakan dicolokkan. Apa yang dicolokkan Luki ya? Lampu. Silakan diamati Luki. Nah, lampu tadi menyala tidak? Menyala. Setelah dicolokkan ke arus listrik, lampunya bagaimana? Ayo, menyala. Nah, silakan dicabut lagi, hati-hati. Nanti dicatat ya nanti ya. Nah, setelah itu percobaan yang kedua, silakan boleh dilakukan oleh kelompok 2. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Yang lain, kelompok yang lain mengamati sambil nanti menuliskan. Apa? Setrikanya dulu. Silakan setrika ini ya, hati-hati. Nah, setrika ini tadinya menyala tidak? Tidak menyala setelah dicolokkan. Ya, lama-lama setrika ini akan apa? Terasa? Panas. Anak-anak sudah biasa belum menggunakan setrika di rumah? Sudah ya? Nah, tolong dicabut dengan hati-hati. Nanti anak-anak bisa menuliskan hasilnya di LKPD. Sekarang untuk alat berikutnya, silakan kelompok 3 yang mencoba. Ada apa ini namanya? Angin. Silakan dicolokkan. Ayo silakan dihidupin. Tadinya kipas angin ini sebelum dicolokkan dia itu apa? Diam. Setelah dicolokkan ke arus listrik maka bergerak ya. Silakan dilepas. Ya, terima kasih angkat. Selanjutnya dari kelompok 4 bisa memperhatikan laptop ini ya, bisa memperhatikan komputer ini. Silakan maju. Maju semua boleh. Ya. Nah, anak-anak lihat laptop ini atau komputer ini setelah dicolokkan itu bisa terjadi perubahan energi ya. Perubahan energi apa kira-kira? Energi listrik menjadi yang keras? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi, nah di sini anak-anak sudah melakukan percobaan ya. Semuanya sudah melakukan percobaan tentang alat-alat elektronik tadi. Sekarang dituliskan hasilnya di LKPD. Silakan dituliskan hasilnya di LKPD sambil berdiskusi. Jangan diam aja. Ayo diskusikan. Ibu beri waktu 5 menit untuk menuliskan hasilnya tadi. Tuliskan di LKPD-nya hasilnya ya sambil diskusi di kelompoknya masing-masing ya. Ya, silakan didiskusikan hasilnya tadi ditulis. Apa hasil dari percobaan yang sudah dilakukan
dilakukan oleh anak-anak? Bagaimana? Ada yang kesulitan? Sudah? Nah, kalau sudah, disiapkan LKPD-nya. Ibu mau tanyakan hasil dari kelompok 1 ya. Silakan dibacakan hasilnya dari kelompok 1 ya. Anak-anak yang lain mendengarkan. Bagaimana Luki hasil dari percobaan tadi? Yang pertama, yang keras. Yuk. Lampu setelah dicolokkan ke arus listrik akan menyala. Jadi perubahan bentuk energi listrik menjadi energi cahaya. Iya, anak-anak dengar tidak tadi yang disampaikan Luki? Lampu mengalami perubahan energi apa tadi? Ulangi. Listrik menjadi energi cahaya. Oke, kita beri tepuk buat kelompok 1. Nah, sekarang dilanjutkan kelompok 2 menyampaikan hasilnya. Setrika setelah dicolokkan ke arus listrik akan menyala. Ya. Terjadi perubahan bentuk energi listrik menjadi energi panas. Iya, bagaimana dengar tidak dari apa yang disampaikan Dinda kelompok 2? Setrika setelah dicolokkan ke arus listrik akan terjadi perubahan energi. Perubahan energi apa? Menjadi energi apa? Energi listrik menjadi energi panas. Iya, tepuk 2 kali buat kelompok 2. Sekarang hasil dari kelompok 3 yang keras menyampaikannya ya. Kipas angin setelah dicolokkan di arus listrik akan menyala. Terjadi perubahan bentuk energi listrik menjadi energi gerak. Iya, bagaimana? Setuju tidak? Jadi setelah kipas angin tadi dicolokkan ke arus listrik, itu terjadi perubahan energi listrik menjadi Energi gerak. energi gerak. Iya betul. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 tadi melakukan percobaan mengamati apa? Laptop atau komputer ya. Silakan dibaca. Komputer atau laptop atau komputer Terjadi perubahan. terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan suara. Bagaimana, betul tidak? Betul. Jadi kalau laptop atau komputer itu dicolokkan ke arus listrik atau dinyalakan akan menghasilkan atau terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya dan suara. Oke, anak-anak keren-keren semua ya. Untuk anak-anak ibu beri tepuk 3 tepuk. Terima kasih. Sekarang boleh dikumpulkan LKPD-nya. Ya, silakan maju. Mana? Dikumpulkan hasilnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ini tadi kan anak-anak sudah ya melakukan percobaan. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan. Nah ini, sebelum anak-anak melihat dalam gambar ini, anak-anak bisa buka bukunya di tema 9, yaitu tentang sumber daya alam. Apakah sudah? Sudah ya? Sekarang anak-anak perhatikan tentang sumber daya alam, ya. Apa pengertian dari sumber daya alam itu? Siapa yang sudah tahu? Ayo, sumber daya alam. Ada yang sudah tahu? Apa pengertian dari sumber daya alam? Saya Bu. Ya, Dinda. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam yang memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, mengapa kita ini belajar tentang sumber daya alam? Tadi kan sebelumnya kita sudah belajar tentang energi ya. Energi itu adalah sebagian dari sumber daya alam yang kita manfaatkan. Nah, makanya kita juga harus mempelajari tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Tadi jawabnya Dinda,
adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Atau dengan kata lain, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan cepat habis apabila kita pakai secara terus-menerus. Bisa anak-anak sebutkan contohnya dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ayo, yang keras, siapa yang mau menyebutkan? Contohnya apa? Emas. Terus Alvan? Ayo, Saini. Apa contoh lain? Yang keras? Minyak bumi. Ayo, siapa lagi yang mau jawab contohnya? Yang keras, ayo. Siapa? Siapa saja boleh menjawab. Tembaga, ayo. Contoh yang lain? Nikel. Kemudian? Iya, boksit. Itu contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berarti berasal dari apa? Bahan tambang. Kemudian ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu maksudnya adalah apabila sudah dipakai atau sudah dimanfaatkan dan habis, itu bisa dilestarikan kembali. Bisa dilestarikan kembali. Ayo, apa contohnya berarti? Air. Iya, ada air. Apa lagi? Matahari. Ada matahari. Kemudian hewan dan tumbuhan. Iya, betul. Berarti anak-anak pinter-pinter semua ya. Jadi itu sumber daya alam. Nah, bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik? Nah, caranya nanti anak-anak bisa mencari informasi bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Cara mencari informasinya bagaimana? Biasanya kalau kita mencari informasi, menggali informasi, bertanya. Bertanyanya kepada siapa? Kepada bu guru bisa, kepada siapa lagi? Kepala sekolah bisa. Terutama kalau kita ingin menggali informasi, tentunya kepada orang-orang yang lebih mengetahuinya. Nah, materi tentang berarti kalau bertanya kita melakukan apa? Kalau kita bertanya kepada seseorang, wawancara. Nana sudah pernah belum melakukan wawancara? Sudah pernah mendengar istilah wawancara? Ya, kalau sudah, apa sih wawancara itu? Siapa yang mau menjawab? Ayo, wawancara itu apa? Ada yang tahu? Wawancara adalah ya, percakapan antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan suatu informasi. iya, percakapan antara siapa? Narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan apa? Suatu informasi. Iya, suatu informasi. Tadi disampaikan narasumber. Narasumber itu siapa? Narasumber itu adalah siapa? Orang yang diwawancarai. Kemudian yang pewawancara, berarti orang yang melakukan wawancara. Nah, dalam wawancara ya, itu harus ada hal-hal yang harus anak-anak perhatikan. Ya, apa saja yang harus diperhatikan? Nih, ya, ada unsur teks wawancara yang terdiri dari 5 W dan 1 H. Apa saja? W yang pertama what, artinya apa? Ya, kedua who yang artinya siapa, menanyakan pelaku, siapa pelakunya. Kemudian 3 where, itu artinya di mana, menanyakan tempat kejadian. Yang keempat when atau kapan, menanyakan waktu kejadian. Yang nomor 5
menanyakan alasan terjadinya sesuatu. Dan yang keenam adalah bagaimana? Jadi menanyakan proses terjadinya sesuatu. Nah, nanti kalau sebelum melakukan wawancara itu ada beberapa hal ya yang harus anak-anak perhatikan. Hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara apa saja? Ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan topik. Iya, anak-anak kalau mau melakukan wawancara itu harus menentukan topiknya dulu. Tadi topiknya apa? Tentang apa? Pemanfaatan Sumber daya alam. Iya, pemanfaatan sumber daya alam. Jadi ditulis dulu topiknya. Kemudian yang kedua apa? Iya, mencari dan menghubungi narasumbernya. Jadi kalau di sekolah seperti ini, nanti anak-anak akan menentukan atau mencari narasumbernya siapa. Yang bisa dihubungi siapa narasumbernya? Ayo. Kepala. Kemudian siapa lagi? Guru, terus pengelola perpustakaan, kemudian ada penjaga sekolah dan guru-guru yang lain, misalnya guru kelas yang lain ya, bisa anak hubungi untuk dijadikan narasumber. Selanjutnya setelah mendapatkan narasumber, anak-anak apa? Langkah selanjutnya? Iya, menyusun daftar pertanyaan. Jadi nanti anak-anak harus menyusun daftar pertanyaan dulu berdasarkan unsur 5W 1H. Setelah menyusun pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Melaksanakan tanya jawab wawancara sambil menerapkan dan waktu. Iya, melaksanakan tanya jawab ya. Tanya jawab anak-anak sebagai pewawancara melakukan tanya jawab kepada siapa? Narasumber yang sudah ditentukan tadi. Kemudian yang terakhir apa? Membuat laporan hasil wawancara. Nah, apakah dari sini anak-anak sudah paham? Sudah paham belum? Kalau sudah paham berarti anak-anak sudah siap melakukan wawancara ya. Nah, sebelumnya akan Ibu bagikan lagi LKPD-nya. Nanti anak-anak harus mengisi LKPD ini tentang wawancara. Dan anak-anak boleh melakukan wawancara terhadap narasumber yang sudah anak-anak tentukan. Silakan Ibu beri waktu 15 menit untuk melakukan wawancara. Silakan dihubungi narasumbernya. Silakan. Ya, sebelumnya anak-anak siapkan dulu pertanyaan ya. Pertanyaannya disiapkan. Ya, disiapkan dulu ditulis pertanyaannya apa. Nanti kalau sudah siap, anak-anak tinggal melakukan wawancara. Silakan ditulis dulu pertanyaannya untuk narasumbernya. Sudah siap pertanyaannya? Sudah siap? Silakan anak-anak boleh melakukan wawancara. Silakan cari narasumbernya. Yuk. Silakan. Ya, dan semua kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 harus ikut wawancara. Ibu beri waktu 15 menit. Nah, bagaimana anak-anak tadi setelah melakukan wawancara? Sudah wawancara belum? Sudah. Jadi anak-anak sudah melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber. Temanya apa tadi? Tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, apakah hasilnya sudah ditulis di lembar LKPD atau laporannya? Sudah.
contoh tadi. Itu hasil dari kelompok 2. Beri tepuk buat dua tepuk untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 silakan dibacakan hasilnya. Pemanfaatan sumber daya alam kayu atau pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan membuat lemari, meja, dan kursi. Iya, pemanfaatan sumber daya alam berupa apa tadi? Kayu atau pohon. Bisa dimanfaatkan untuk apa? Lemari, Pembuatan lemari. Kemudian meja, kursi. Kalau contohnya di kelas ini apa? lemari, Ada lemari, ada meja, kursi anak-anak. Kemudian ada pintu. Apa lagi? Ada jendela. Itu pemanfaatan sumber daya alam berupa kayu atau pohon. Kita beri 2 tepuk buat kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Ayo dibacakan hasilnya. pemanfaatan sumber daya alam matahari untuk sebagai sumber energi terbesar di bumi, misalnya untuk mengeringkan pakaian, membantu fotosintesis, Iya. mengeringkan pakaian, sebagai sumber energi listrik tenaga surya. Iya. Anak-anak dengar nggak tadi kelompok lain? Yang dibacakan oleh kelompok 4 pemanfaatnya sumber daya alam apa? Matahari. Untuk apa saja? Mengeringkan pakaian. Kemudian membantu proses fotosintesis. Apa lagi? Ayo. Pemanfaatan energi listrik tenaga apa? Surya. Jadi itu tadi adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam. Kelompok 4 adalah manfaat dari matahari. Kita beri 2 tepuk untuk kelompok 4. Nah, itu tadi ya, Nana sudah melakukan wawancara, kemudian membacakan hasilnya. Sekarang boleh dikumpulkan hasilnya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk kegiatan yang terakhir, anak-anak akan mengisi atau mengerjakan evaluasi. Ada beberapa soal di sini terdiri dari soal pilihan ganda dan uraian, ya, harus anak-anak isi. Untuk evaluasi hari ini, ya, Ibu bagikan soalnya, silakan diisi, dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Ya, sekarang dikerjakan. Ya. Mulai sekarang dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ini adalah tugas mandiri, anak-anak tidak boleh mencontek, kerjakan sendiri. Mana alat tulisnya disiapkan. Ya, silakan diisi. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Nggak boleh contekan, Mbak, ya. Ayo, yang serius mengerjakannya. Soal evaluasi ini itu berdasarkan dari pembelajaran yang dari pertama kita lakukan. Kalau tadi anak-anak memperhatikan, pasti anak-anak akan bisa mengerjakannya dengan baik. Dinda, nggak boleh lama-lama ya, Din. Ya, dikerjakan, ini tugas mandiri. Hampir 15 menit. Ya, Bapak sudah selesai? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, silakan dikumpul, ya, dikoreksi lagi, dilihat. Kalau misalnya ada yang belum dikerjakan,
Nah, coba anak-anak perhatikan. Tadi anak-anak sudah mengerjakan juga. Sekarang Ibu tanya kembali. Dari slide yang ada di gambar tadi, apa manfaat air dalam gambar tadi? Ayo, siapa jawab? Manfaat air untuk apa tadi? Yang ada di gambar tadi? Ayo, sebagai apa? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, Ibu punya satu pertanyaan lagi. Tadi tentang energi ya, tentang energi ada satu pertanyaan lagi. Misalnya Ibu di rumah memasak, memakai magicom, Ibu colokkan ke listrik. Nah, itu terjadi perubahan bentuk energi. Dari energi apa? Listrik. Iya. Energi kalau magicom perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi panas. Yaitu jawaban dari Rahma ya. Kita beri 2 tepuk buat Rahma. Nah, selanjutnya tadi juga Nana sudah mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam ya yang didapat dari membaca buku dan wawancara. Tadi ada unsur apa saja dalam wawancara? Untuk pertanyaan, unsurnya ada? Unsur apa saja? Iya. Semuanya menjawab unsurnya? Itu unsur yang digunakan dalam kita melakukan wawancara atau membuat pertanyaan. Nah, ingat-ingat ya. Kemudian tadi yang terakhir dari hasil wawancara tentang sumber daya alam itu adalah contohnya pemanfaatan matahari ya. Pemanfaatan matahari. Matahari itu merupakan sebagai sumber energi listrik terbesar di bumi. Nah, contohnya yang pemanfaatan dari sinar matahari apa? Satu saja. Mengeringkan baju. Ada yang menambahkan? Membantu proses fotosintesis. Kemudian kalau untuk energi listrik bisa nggak? Apa? Energi listrik tenaga surya. Itu tadi ya. Jadi di sini Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Itu anak-anak sudah keren-keren semua. Bisa melakukan percobaan dengan baik dan membuat laporannya. Sudah bisa melakukan wawancara dan membuat laporan dari hasil wawancara tersebut ya. Oke. Ibu beri tepuk wow keren buat anak-anak. Tepuk wow keren. Beri dia W, beri dia U, beri dia W. Wow keren. Wow keren. Wow keren. Wow keren. Keren loh. Anak-anak keren semua ya. Keren semua. Nah, selanjutnya untuk Ibu akan sampaikan untuk pembelajaran berikutnya ya. Hari berikutnya kita akan belajar masih tetap di tema 9. Subtema 1 pembelajaran kedua. Anak-anak buka bukunya di rumah ya. Kemudian tugas anak-anak di rumah apa? Membuat rangkuman dari buku tersebut di tema 9, subtema 1 pembelajaran kedua. Itu tugasnya ya, tugas di rumah harus diperhatikan. Anak-anak tidak boleh ada yang tidak mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang karena pembelajaran hari ini sudah selesai ya, Ibu ingatkan kembali karena di sini masih masa pandemi. Anak-anak jangan lupa mendengar kegiatan atau melakukan 3M. Apa saja itu 3M? Memakai masker. Ya, betul. Jangan lupa mencuci tangan.
Terima kasih untuk anak-anak semua. Ibu ucapkan selamat siang.